Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita berjumpa kembali melalui online ini. Biarlah kita semakin menikmati di dalam rumah kita masing-masing untuk kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih karuniamu yang besar. Engkau masih mengizinkan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang tinggal dalam diri kami. Biarlah Engkau yang memberikan pencerahan bagi kami. Engkau yang memimpin acara kami dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di dalam setiap hidup kami. Pakai hamba-Mu dengan segala otoritas yang Tuhan telah berikan kepada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang tidak asing lagi, yaitu belajar mengucap syukur. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun problem yang kita hadapi, bila kita belajar mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, saya bacakan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, pada masa pandemi pada saat ini, pandemi COVID-19, ada banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Biar pada pagi ini kita belajar firman Tuhan yang mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal, baik hal kekurangan maupun kelebihan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kita bisa mengucap syukur, artinya berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, kita bisa hidup di muka bumi ini, itu anugerah Tuhan. Kita syukuri bersama-sama. Kita berterima kasih. Kalau masih ada pekerjaan di antara Bapak Ibu yang masih bekerja, mengucap syukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Itu salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah. Bagaimana mengucap syukur yang dikehendaki oleh Allah? Mengucap syukur itu bukan cuma kita menerima sesuatu ya yang menjadi kebaikan buat kita, bukan cuma sekedar itu saja ya. Yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin kita pada masa-masa ini masa kekurangan. Ketika kita mengucap syukur, kita berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dan masih ada sampai pada hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan ya. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya begini, kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan kekurangan maupun kelebihan atau hal-hal yang lain yang gak enak seperti sekarang ini. Ketika kita berada di dalam Kristus Yesus, kita tetap beriman kepada Kristus Yesus dan kita masih mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berkata, Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Itu sudah mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Paulus juga merasakan kasih karunia yang besar atas jemaat yang dilayaninya. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Biar kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bisa menyukakan akan hati Tuhan, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bisa bisa menyenangkan akan hati Tuhan walaupun dalam keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paulus berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu.
Ya, kenapa demikian? Ada ayat selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kalau Allah memberikan kekayaan, kekayaannya itu bukan kekayaan yang bersifat sementara. Firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi kaya dalam segala hal. Ya, segala hal itu hal yang mana? Firman Tuhan berkata dalam segala macam perkataan. Ya, dalam segala macam perkataan. Orang-orang yang di dalam Kristus Yesus, saya percaya tidak sembrono berkata-kata. Ya, tidak sembarangan mengucapkan kata-kata. Tetapi itulah yang membuat Paulus bisa bersyukur. Demikian juga kita juga begitu. Ya, kita bisa mengucap syukur kepada Allah oleh karena apa? Oleh karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kekayaan bagi kita. Kekayaannya yaitu dalam segala hal, dalam segala macam perkataan. Yang pertama, ya, Tuhan memberikan kepada kita kekayaan dalam segala macam perkataan. Ya. Dan yang kedua, dan segala macam pengetahuan. Wow. Segala macam pengetahuan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Yesus Kristus telah memberikan kepada kita. Yesus Kristus memberikan nyawanya, memberikan dirinya, nyawanya buat kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Ya, sekalipun pada masa pandemi ini, saya percaya setiap orang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu beribadah, itu ada pembelaan Tuhan. Ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah. Tetapi firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, kita berada di dalam Kristus Yesus karena Dia memberikan dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Segala macam perkataan itu apa? Ya, yaitu perkataan-perkataan yang menyukakan akan hati Allah. Perkataan-perkataan yang tidak menyakitkan hati orang lain. Perkataan-perkataan bukan mengumpat orang, ya, tetapi mengucap syukur kepada Allah, mengucap syukur kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Yesus Kristus pernah hidup di muka bumi ini. Apa yang menjadi kesaksiannya? Yesus Kristus tidak pernah mengutuki orang lain. Yesus Kristus tidak pernah membuat kesalahan bagi orang-orang lain. Yesus Kristus senantiasa memberi kepada kita umat manusia sesuai dengan kekayaan, sesuai dengan perbuatan Tuhan yang luar biasa itu. Ya, firman Tuhan berkata, Yesus Kristus diberikan kepada kita supaya kita menjadi kaya. Wow, kaya dalam segala sesuatu. Artinya secara rohani dan secara jasmani. Kalau Tuhan memberikan kekayaan kita itu bukan kaya hartanya yang banyak berlimpah-limpah, bukan cuman itu Bapak Ibu. Ya. Apalah artinya kalau kekayaan yang kita terima berlimpah-limpah namun kita tidak bisa menikmatinya. Karena kenikmatan itu datangnya daripada Tuhan. Tetapi kekayaan yang pasti yang Tuhan berikan adalah kekayaan secara rohani. Kekayaan secara rohani. Kekayaan apa itu? Ya, karena kita tahu bahwa kekayaan secara rohani, biarlah itu tidak mendatangkan kita kesombongan. Sekali lagi, orang-orang Kristen yang diberi kekayaan oleh Tuhan, kalau itu datangnya daripada Kristus dan dia tidak akan menjadi sombong. Tetapi Tuhan inginkan biar kita sadar bahwa kekayaan itu datangnya daripada Tuhan. Kekayaan secara rohani dan kekayaan secara jasmani. Kekayaan secara jasmani kita tahu punya gedung yang besar, punya mobil, punya ini itu dan makan tidak pernah kekurangan, ya. Tetapi kekayaan secara rohani
Itu yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kekayaan secara rohani yang pertama kali adalah kita punya iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Itu kekayaan rohani, kekayaan yang luar biasa, kekayaan yang tidak sama seperti orang-orang dunia. Ya, coba kita bacakan ya 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19 ya. Firman Tuhan berkata apa? Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Nah, kalau kita menerima kekayaan dari dunia itu cenderung itu apa? Tinggi hati, sombong. Ya, dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Seperti apa? Kekayaan. Kekayaan kita tidak tentu. Kekayaan yang ada di muka bumi itu bisa habis dan tidak bisa diharapkan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmatinya. Nah, kalau kita masih hidup di muka bumi, ya, ini pun tidak luput dari kita, tidak luput dari peringatan untuk kita. Kalau kita diberi kekayaan, kalau kita diberi sesuatu yang lebih daripada orang lain, jangan sampai tinggi hati, jangan sampai sombong, jangan sampai kita mengandalkan kekayaan kita. Tidak, saudaraku. Pada masa pandemi ini orang kaya, orang miskin semua mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Itulah sebabnya kita perlu mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah. Ya, karena Allah lah yang memberikan kepada kita apa? Segala sesuatu untuk dinikmatinya. Tadi sudah saya katakan, apalah artinya kekayaan yang banyak jika kita tidak bisa menikmatinya. Ya. Karena kenikmatan itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberikan kenikmatan itu. Sekalipun kita memiliki sesuatu yang tidak sekaya orang-orang lain, orang-orang dunia, kita masih bisa menikmati. Ya, kita masih bisa bersyukur kepada Allah. Itu menyukakan akan hati Tuhan. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Untuk berbuat baik itu tidak mudah. Ya, aku yang kerja, aku yang susah payah kok berbuat baik. Tetapi Tuhan berkata apa? Kalau kita ada di muka bumi, kita juga ikut kena ini. Kekayaan ini yang kita terima daripada Tuhan, tidak boleh untuk kepentingan diri kita sendiri. Harus juga orang lain juga bisa menikmatinya. Firman Tuhan berkata, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Menjadi kaya bukan kekayaan secara jasmani, tapi pelitnya pol. Aduh Bapak Ibu. Ya, menjadi kaya dalam kebajikan. Ya, sekalipun kita berikan kepada orang yang gak suka dengan kita, tapi kalau kita menjadi kaya dalam kebajikan, mau gak mau kita berikan. Oke? Dan suka memberi dan membagi. Itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita semakin memberi, ya, dalam Kristus, maka kamu semakin akan diberi. Tapi orang dunia lebih banyak memberi, banyak kekurangan. Tapi beda dengan kita, anak-anak Tuhan. Kalau kita memiliki kekayaan yang betul-betul kekayaan dari Tuhan, semakin diberkati, menjadi berkat buat orang lain. Dan juga membagi-bagi apa yang kita terima. Kemudian ayat yang ke-19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Ya, di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini, nantinya kita akan menikmati di surga. Ya. Kalau kita tidak punya pengharapan di surga, wow, di muka bumi apa yang kita lakukan, apa yang kita terima, kita tampung diri sendiri. Tetapi ingat bahwa kita satu kali akan mengalami kematian. Kalau kita mati dan kita tidak akan bisa membawa harta kekayaan yang kita tampung. Ya, kalau kita masih hidup di muka bumi, beri. Karena beri itu bukan sembarangan. Memberi nggak sembarangan, Bapak Ibu. Kalau hatinya tidak diubahkan oleh Tuhan, tidak mungkin bisa memberi.
ya, membagi-bagi harta kekayaan kita. Karena dengan demikian kita berarti mengumpulkan, firman Tuhan berkata, mengumpulkan suatu harta. Ya, kalau kita memberi di muka bumi ini, memberi orang-orang yang kekurangan, memberi makan lah, memberi pertolongan dan lain sebagainya, berarti kita sedang mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik. Harta itu akan kokoh, akan kuat. Ya, maka firman Tuhan berkata untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, kalau kita diberkati Tuhan, banyak beri bagi orang-orang sekitar kita, bagikan dengan orang-orang yang lain. Dengan demikian kita mengumpulkan suatu harta di surga. Caranya tidak ada yang lain. Caranya memberi dan membagi-bagi. Ya, bukan memberi, nih aku senang tak beri, enggak kata beri. Itu pun juga berkenan kepada Tuhan. Kalau kita memberi, hari ini kita beri sedikit. Karena kita menerima sedikit, kita berikan sedikit. Kalau hari ini kita menerima banyak, kita berikannya banyak juga. Bukan berarti kita ini hidup pemborosan, tidak. Ya, beda konsepnya. Ya, Tuhan itu tahu kalau kita memberi dengan kemampuan kita memberi, menyukakan dengan orang-orang, membagi-bagi harta kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia pasti memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, biarlah kita memberi dengan penuh sukacita. Tidak boleh gerundel. Ya. Nah, firman Tuhan tadi berkata begini, kalau kita mengucap syukur, tadi Rasul Paulus berkata, mengucap syukur karena kamu, ya, dalam Kristus Yesus, kamu akan menerima segala kekayaan. Ya, kekayaannya itu apa? Di dalam segala perkataan, baik di kalangan orang-orang Kristen maupun orang-orang dunia. Karena kita dilihat oleh mereka. Kalau hidup kita benar-benar berkenan kepada Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Baik saudara-saudara kita yang Kristen maupun orang-orang yang non-Kristen. Biarlah kita menjadi berkat dalam perkataan kita. Ya, jangan sampai perkataan kotor keluar. Sesuai dengan Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 berkata apa? Firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu termasuk kekayaan kita. Ya. Oleh karena itu kenapa orang-orang Kristen itu dinilai oleh orang-orang lain? Karena ada kekayaan yang dibagi-bagikan. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya kepada Kristus. Biar bukan perkataan kotor, ya, bukan sesuatu yang harus tersembunyi diungkapkan. Biar perkataan yang semacam ini itu menjadi kekayaan kita. Itu hanya ada perubahan di dalam Kristus Yesus. Supaya orang yang mendengar perkataan kita itu diberkati, beroleh kasih karunia dan kekayaannya. Ya, apalagi? Yaitu di dalam segala pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Dikatakan Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, kita menerima kekayaan yang ilahi. Kekayaannya apa? Kekayaan di dalam pengetahuan. Tidak semua orang bisa mengetahui. Mengetahui apa? Tentang anak Allah. Siapakah anak Allah? Yesus Kristus itu anak Allah. Ya, biarlah kalau kita menerima kekayaan yang demikian ini, itu pun juga perlu dibagi-bagikan. Hanya orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus
dia akan menerima kekayaan tentang pengetahuan yang benar. Ya, kekayaan yang demikian ini dikatakan menjadi dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita itu terus-menerus akan bertumbuh dan bertumbuh. Ya, sampai kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Roh Kudus berbicara kepada kita dan Tuhan mengajarkan kita memimpin kita dalam ajarannya yang benar. Maka kita semakin hari semakin dipenuhi dengan kekayaan tentang pengetahuan, termasuk pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kuncinya adalah bahwa Yesus Kristus turun ke dalam dunia ini dan dia menjadi anak Allah. Kunci keselamatannya di situ. Ya, karena Yesus Kristus itu juru selamat. Kunci keselamatan. Siapa yang percaya kepada anak Allah, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus Kristus anak Allah. Yesus Kristus yang mempunyai kerajaan surga. Itulah sebabnya tadi Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, nah itu akan kita mengerti dengan berjalannya waktu. Kalau saudara-saudara ingin mengetahui, ya ingin lebih mantap lagi, baca firman Tuhan semakin banyak, baca firman Tuhan terus berulang-ulang, maka firman Tuhan itu makanan rohani. Firman Tuhan itu akan menumbuh kembangkan iman kekristenan kita. Firman Tuhan berkata apa? Ya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, itulah kekayaan yang Kristus berikan bagi kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, supaya apa? Dikatakan dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, kalau kita sudah mulai bertumbuh tentang siapakah anak Allah itu, lalu kita akan mulai mengerti ya, dari pembacaan, dari kita belajar firman Tuhan, belajar kalau bisa belajar teologi, ya kalau tidak bisa kita banyak mendengar firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, maka kita akan diberi kekayaan yang lebih lagi, yaitu pengetahuan yang benar tentang Allah. Siapakah Allah kita? Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang mengerti apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita sebagai manusia. Tuhan akan memberikan kekayaan buat kita. Jangan takut. Kekayaan ilahi yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan iman kita bahwa kita adalah orang-orang Kristen perlu mengucap syukur karena kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kekayaan itu bukan kekayaan yang sementara, kekayaan yang kekal. Kekayaan secara jasmani pun Tuhan akan berikan bagi kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Ajarkan kami boleh mengerti, menyadari siapakah Engkau, siapakah anak Allah, supaya kami bisa memberitakan lebih lagi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kekayaan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, kaya secara ilahi. Sekalipun jasmani kami seolah-olah kekurangan, namun Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Engkau pemelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang bekerja, berikan kekuatan buat mereka, berikan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Di
dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan doa serta pengucapan syukur kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biar engkau menerima berkat datangnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat ini tercurah atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sampai ketemu pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.